Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabar teman-teman sebangsa dan setanah air? Ya, di depan gue sekarang sudah ada dua buah unit handphone. Ini adalah Poco F3 dan juga Samsung Galaxy S20 FE. Cuman ini S20 FE-nya bukan yang versi Snapdragon ya teman-teman, tapi ini versi yang Exynos 990 ya kalau nggak salah ya, 990. Ya, jadi si Poco F3 ini dia harga barunya untuk yang varian punya gue ini 6128 di harga untuk sekarang di 4.899.000, dan untuk yang varian 8256 itu kalau nggak salah di 5.399.000 ya, direvisi teman-teman kalau misalkan memang gue salah. Dan untuk yang versi S20 FE-nya ini untuk waktu itu keluar baru itu di harga 10 juta teman-teman. Tapi untuk harga secondnya ini dia sekarang ada di kisaran harga 5,5 juta sampai di 6 juta tergantung versinya yang mana ya teman-teman ya. Dan ini varian 8128 GB. Nah, kalau misalkan secara harga second dengan harga baru ini harganya mirip. Ya teman-teman, harganya mirip tapi dia kayak punya segmen yang berbeda. Ini adalah seri flagshipnya Samsung tapi yang dipotong gitu teman-teman. Secara fitur ya teman-teman, handphone ini tuh udah lengkap banget fiturnya teman-teman ya. Udah mulai dari NFC, udah ada IP68, terus fingerprint in display, dan juga layarnya udah Super AMOLED juga, refresh rate 120 Hz. Terus juga untuk back covernya memang masih dari polikarbonat, tapi untuk bezelnya dia sudah pakai metal teman-teman. Nah, untuk bagian layar depannya dia sudah dipakein Corning Gorilla Glass 3 teman-teman. Nah, sedangkan untuk si Poco F3 ini ya teman-teman, untuk si Poco F3 ini dia jaringannya sudah 5G pertama yang menjadi keunggulan dari handphone ini. Sama-sama dual speaker juga ya. Kalau yang ini di tune by Dolby Atmos. Nah, kalau si Samsung Galaxy S20 FE ini dia di tune by AKG teman-teman ya, di tune by AKG. Terus kemudian untuk back covernya dia terbuat dari kaca ya. Kalau untuk si Poco F3 bagian belakangnya bagian depannya juga dia terbuat dari kaca dan sudah dilapisi Corning Gorilla Glass 5. Sedangkan untuk back covernya bukan back cover, apa sih, bezel-bezelnya ini masih terbuat dari plastik. Dan juga untuk fingerprintnya dia masih ada di tombol power gitu teman-teman. Jadi secara fisik ya, secara build quality deh. Sekarang kita ngomongin build quality-nya dulu ya. Walaupun si S20 FE ini dia pakai polikarbonat, tapi entah kenapa finishingnya itu emang nggak kelihatan kayak polikarbonat teman-teman. Ini finishingnya itu enak banget. Terus juga ya memang build quality-nya tuh beda lah antara flagshipnya Samsung yang dipotong ini sama dengan si flagship killernya dari Pocophone ini teman-teman. Ya build quality-nya itu beda menurut gue, dan ya gimana ya, mohon maaf gitu ya, ini lebih kelihatan kokoh. Tapi juga teman-teman, si S20 FE ini dia lebih ringan dibandingkan dengan si Poco. Nah, kalau si Poco ini dia kalau nggak salah ada di 180 gram kalau nggak salah ya. Kalau ini cuma ada di 107 sekian, nggak jauh sih bedanya, 170 sekian gitu, nggak jauh. Tapi ya pas pertama kali pegang karena udah biasa pakai si Poco F3 ini, terus gue pegang si S20 FE ini, ya berasa memang ini lebih ringan gitu teman-teman. Nah, yang jadi pertimbangan gue sebenarnya kenapa gue bingung ya antara si Poco F3 dengan si S20 FE ini, sebenarnya salah satunya adalah OS-nya gitu teman-teman. Kalau OS itu di Samsung ya, One UI 3 ini memang udah mateng banget. Gue nggak perlu oprek-oprek dan segala macem. Jadi tinggal pakai dan plug and play aja gitu. Kayaknya nggak perlu setting sana setting sini yang bikin ribet. Udah tinggal pakai aja. Tapi kalau misalkan di Poco F3 ya jujur aja gue One UI MIUI itu kurang suka gitu. Karena ya udah sekarang aja gue pakainya ini teman-teman ya, gue pakainya itu ada namanya rootless launcher yang bentukannya tuh kayak Android murni seperti ini teman-teman. Tapi yang bikin berat gue jaga lagi ya mau pakai si F3 ini adalah ini udah 5G gitu ya. Si Poco F3 sudah 5G, sedangkan si S20 FE dia belum 5G teman-teman ya, masih jaringannya 4G aja. Ya memang sih 5G di Indonesia itu belum benar-benar support ataupun merata bisa dipakai gitu ya. Tapi kayak si
Poco F3 ini bakal lebih future proof aja gitu dibandingkan dengan si S20 FE. Tapi karena kebutuhan gue adalah untuk ngonten, kamera dari si Poco F3 ini kurang bagus gitu teman-teman ya. Jadi kemarin video yang gue pakai untuk ngambil gambar draining test si Poco F3 ini, ya itu gue rekam menggunakan si S20 FE teman-teman. Nah sekarang yang buat ngerekam ini gue lagi pakai S10 biasa ya teman-teman ya. Ya maklum tukang dagang handphone. Jadi ya gitu teman-teman. Dan warna birunya nih gue suka banget nih sama warna biru dari si S20 FE ini, dia namanya itu adalah Cloud Navy teman-teman ya. Kalau yang di sini namanya adalah Deep Ocean Blue, dan ini ada motifnya seperti ini teman-teman. Secara desain sebenarnya gue nggak terlalu permasalahin gitu ya secara desain, tapi gue lebih secara build quality lah, si S20 FE ini memang lebih kokoh dibandingkan dengan si Poco F3. Nah secara kamera gue jauh lebih suka si S20 FE ini sih teman-teman. Karena harganya ini udah 5,5-an sih, kayaknya kemungkinan besar gue akan jual si Poco F3 ini dan gue akan pakai si S20 FE ini teman-teman. Karena memang untuk kebutuhan konten ini lebih nyaman, lebih enak gitu teman-teman ya dibandingkan dengan si Poco F3 gitu. Hasilnya beda lah gitu. Kalau misalkan gue pakai buat ngerekam video tuh hasilnya beda gitu teman-teman ya. Seperti ini teman-teman ya, dia sama-sama dual stereo speaker. Dan satu lagi deh, ini si Poco F3 dia nggak bisa micro SD ya teman-teman ya. Sedangkan kalau di S20 FE ini dia sudah support untuk micro SD gitu ya. Jadi kemungkinan besar gue akan tetap pilih si S20 FE dan gue akan jual si Poco F3 nya teman-teman ya, karena memang untuk kebutuhan konten si S20 FE ini jauh lebih baik dibandingkan dengan si Poco F3. Kalau misalkan masalah jaringan ya nanti kita akan pikirin deh, maksudnya pasti nanti ada yang jual modem router 5G, mungkin kita bisa pakai kayak gitu ya. Zaman dulu waktu orang-orang masih pakai handphone 3G ya, banyak yang pakai jaringan 4G menggunakan modem dari MiFi gitu ya. Kalau teman-teman tahu itu dulu smartphone ngeluarin modem MiFi. Nah kemungkinan besar sih atau seperti itu, ataupun juga nanti akan gue tetring dari S21 Ultra punya istri yang sudah 5G gitu jaringannya. Tapi jaringan 5G nya pun juga dia masih belum bisa dipakai karena Telkomsel pakainya bandnya itu N40, sedangkan si Poco F3 dengan si S21 Ultra pun juga dia belum ada N40 gitu teman-teman. Jadi ya menurut gue masih lama lah ya 5G di Indonesia itu bisa dipakai teman-teman. Dan ya sorry to say kalau misalkan memang gue akan lebih pilih si S20 FE ini dibandingkan Poco F3. Padahal ya Poco F3 fiturnya banyak, ini fiturnya nanggung gitu. Tapi dengan harga 5 jutaan sih ya untuk saat ini untuk kebutuhan konten ya ini gue lebih pilih si S20 FE sih ya. Padahal sebenarnya nggak gini-gini banget ya. Apa ya, gue juga bingung sih gitu teman-teman ya. Galau gitu gue galau gitu teman-teman, antara ini sama ini gitu, itu galau gitu. Galau, ataukah gue pakai S10 aja yang lagi pakai buat ngerekam ini. Nggak lah, kayak S10 itu udah terlalu lama lah ya. Jadi kemungkinan besar pakainya di S20 FE. Jadi mungkin segitu aja ya teman-teman ya mengenai perbandingan antara Poco F3 dengan S20 FE. Ya kalau misalkan kalian suka konten kayak gini boleh di like videonya. Kalau misalkan kalian nggak suka bisa di dislike aja dan dibantuin sebar ke teman-teman kalian. Akhir kata gue pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harganya beda sedikit untuk harga secondnya, tapi tetaplah ini harganya harga 10 juta. Ini harganya cuma 5 juta setengahnya, tapi bisa 5G. Bingung kan lo? Bingung kan lo? Snapdragon 870 ini pakai Exynos 990, atau juga dia ada versi terbarunya pakai Snapdragon 865 ya. Oke, bye.